Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai perhitungan harga pokok pesanan dengan beranggotakan 1. Muhammad Bahrul Fahmi, 2. Nur Rasyidah Basyasya Putri, 3. Rani Mufti Hadi. Berikut penjelasannya. Metode pengumpulan biaya produksi. Terdapat 4 metode pengumpulan biaya produksi, yaitu metode perhitungan harga pokok pesanan, proses Hilbert atau Hilbert costing, dan backplus atau backplus costing. Metode perhitungan harga pokok pesanan atau job order costing method. Biaya produksi dalam metode harga pokok pesanan dikumpulkan untuk setiap pesanan atau job. Metode ini diterapkan di perusahaan yang memproduksi produk berdasarkan pesanan atau customized product atau bersifat unique product. Bersifat unik karena produk memiliki spesifikasi khusus sehingga setiap batch produk yang dihasilkan selalu berbeda atau heterogen. Istilah pesanan job order mengacu pada pesanan kerja job, bukan pesanan pelanggan customer order. Perusahaan manufaktur yang menggunakan metode harga pokok pesanan diantaranya adalah perusahaan pembuat perabot dan percetakan. Sedangkan contoh perusahaan jasa diantaranya adalah tukang jahit, kantor, akuntan, pengacara, rumah sakit, jika objek biaya yang dihitung adalah pasien, dan hotel jika objek biaya yang dihitung adalah tamu hotel. Biaya produksi dalam metode harga pokok pesanan dikumpulkan dengan menggunakan media yang disebut kartu harga pokok pesanan atau job order cost sheet. Kartu harga pokok pesanan, pengumpulan biaya produksi dalam metode perhitungan harga pokok pesanan menggunakan media yang disebut kartu harga pokok pesanan atau job order cost sheet. Kartu harga pokok pesanan ini juga berfungsi sebagai buku pembantu persediaan barang jadi atau finished goods inventory subsidiary ledger. Daftar persediaan barang dalam proses pada akhir periode akuntansi disusun berdasarkan kartu harga pokok pesanan untuk pesanan yang belum selesai, sedangkan daftar persediaan barang jadi disusun berdasarkan harga pokok pesanan untuk pesanan yang sudah selesai, tetapi belum diserahkan kepada pelanggan. Akuntansi untuk hitungan harga pokok pesanan. Hitungan harga pokok pesanan membebankan biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung ke pesanan berdasarkan biaya sesungguhnya. Hal ini dikarenakan biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya langsung produk. Akuntansi untuk biaya bahan baku langsung. Pembelian bahan baku langsung berdasarkan surat pesanan pembelian. Pembelian bahan baku langsung dicatat dengan menggunakan sistem perpetual sebagai berikut: persediaan barang langsung, kas atau utang dagang. Biaya tenaga kerja langsung. Catatan biaya tenaga kerja langsung menggunakan dasar dokumen yang disebut kartu jam kerja atau job ticket. Kartu jam kerja berisi informasi mengenai jumlah jam kerja dan biaya tenaga kerja untuk setiap pesanan. Berikut ini ayat jurnal untuk membebankan biaya tenaga kerja langsung ke pesanan. Persediaan barang dalam proses RPE, biaya gaji dan upah RPE. Akuntansi untuk biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik dikenakan ke pesanan dengan menggunakan tarif yang ditentukan di muka atau predetermined rate, yakni dihitung berdasarkan unit drive seperti jam kerja langsung atau JKL atau jam mesin atau JM. Berikut ayat jurnal untuk mencatat pembebanan biaya overhead pabrik ke pesanan. Persediaan barang dalam proses RPEE, biaya overhead pabrik RPEE.
Akuntansi untuk barang jadi. Setelah pesanan selesai dikerjakan, kolom biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik di kartu harga pokok pesanan dijumlahkan dan dijurnal sebagai berikut. Persediaan barang jadi di debit dan persediaan barang dalam proses di kredit. Akuntansi untuk harga pokok penjualan. Jika pesanan sudah selesai diserahkan ke pemesan, harga pokok produk jadi berubah menjadi harga pokok penjualan. Berikut ayat jurnal untuk mencatat penyerahan pesanan kepada pemesan dengan menggunakan sistem perpetual. A. Kas atau piutang dagang di debit dan penjualan di kredit. B. Harga pokok penjualan di debit dan persediaan barang jadi di kredit. Laporan profitabilitas pesanan. Laporan profitabilitas pesanan digunakan untuk analisis profitabilitas pesanan. Dengan adanya laporan profitabilitas pesanan, akan dapat diketahui pesanan yang paling menguntungkan dan pesanan yang tidak menguntungkan, sehingga manajemen dapat memutuskan jenis pesanan yang tetap harus diproduksi, serta mencari penyebab dan upaya-upaya pengurangan biaya untuk pesanan yang tidak menguntungkan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.